Salam Quantum Leadership. Sambil santai minum kopi hangat, setelah di video sebelumnya kita telah membahas job design dan job analysis, maka di video kali ini kita akan membahas tentang kelanjutan dari job management process, yaitu job evaluation. Kita ketahui bersama job evaluation adalah proses perankingan atau penggradingan posisi jabatan-jabatan dengan memberikan penilaian atau pembobotan suatu jabatan pekerjaan serta membandingkannya satu jabatan dengan jabatan lainnya di dalam organisasi. Maka untuk itu diperlukan metode dan parameter yang dapat digunakan sebagai alat ukur untuk memberikan bobot atas pekerjaan yang dilakukan oleh sebuah jabatan pekerjaan. Namun sebelum melakukan job evaluation, maka kita harus memastikan terlebih dahulu apakah job description yang akan kita evaluasi tersebut telah dilakukan job analysis sebelumnya. Sudahkah kita menganalisis dan mengidentifikasi job desk tersebut dengan benar dan tepat, yang sesuai strategi bisnis saat ini dan akan datang? Bila kita lihat dalam framework job management process, maka job evaluation merupakan proses akhir dari framework ini, di mana proses sebelumnya kita telah melakukan job design yang dilakukan karena ada perubahan bisnis proses, struktur organisasi, dan KPI setting, yang mana outputnya adalah job information terkait job enlargement, job enrichment, dan job rotation. Sedangkan job analysis adalah proses mengidentifikasi job information tersebut dengan melakukan interview, kuesioner, dan observation baik kepada si pemegang jabatan dan atasan si pemegang jabatan. Pertanyaan, apakah job information sesuai dan selaras dengan bisnis proses, struktur organisasi, dan KPI setting? Apa saja job specification dari pemegang jabatan tersebut, baik pengetahuannya, skill, dan kompetensi yang dibutuhkan? Bila job analysis telah dilakukan, maka outputnya adalah job description yang benar dan sudah sesuai dengan kondisi saat ini. Maka bila kita kembali kepada job evaluation, setelah kita melakukan proses yang ada di dalam job management process, maka kita kemudian siap untuk menilai dan memberi bobot pada job description sebuah jabatan. Adapun komponen job description yang akan dievaluasi berisikan setidaknya 1. Job identification yang berisikan departemen atau divisi, job title, dan superior. 2. Organization structure berisikan posisi pemegang jabatan dalam struktur organisasi. 3. Job purpose berisikan tujuan utama tanggung jawab si pemegang jabatan. 4. Key atau main accountabilities yang berisikan tugas-tugas kunci pemegang jabatan, job result, beserta ruang lingkup dan indikator performance. 5. Nature of work yang berisikan tipe pekerjaan si pemegang jabatan terkait konsep, networking, supervisory, rutinitas, indoor activities, outdoor activities, dan hazard level. 6. Working relationship berisikan hubungan internal dan eksternal si pemegang jabatan. 7. Knowledge, experience, dan kompetensi berisikan minimum pengetahuan formal, pendidikan, pengalaman kerja, dan kompetensi yang diperlukan, baik core kompetensi, soft kompetensi, dan functional kompetensi. 8. Challenge berisikan tantangan yang dihadapi oleh posisi si pemegang jabatan, baik eksternal maupun internal. 9. Dimension berisikan skop tanggung jawab pemegang jabatan secara direct dan indirect seperti anggaran, capital expense, operational expense, target sales, jumlah subordinate, dan jumlah produk atau job result yang dikeluarkan. 10. Authorities atau freedom to act berisikan informasi seberapa besar wewenang si pemegang jabatan dalam mengajukan, menyetujui, atau menolak kebijakan atau sebuah permintaan, dan seberapa besar dampaknya. Dari ke-10 komponen ini, maka kita akan melakukan penilaian atau pembobotan berdasarkan point factor. Kita akan bagi 3 faktor, yaitu 1. Tanggung jawab atau responsibility, 2. Keterampilan atau skill, 3. Upaya atau effort. Maka faktor-faktor pengukurnya: 1. Tanggung jawab atau responsibility berisikan key accountability yang nilainya kita bisa tentukan 200, nature of work 150 poinnya, working relationship 120,
kemudian keterampilan atau skill, core kompetensi 50, soft kompetensi 100, functional kompetensi 120. Yang ketiga adalah upaya atau effort, challenge atau tantangannya 60, dimension 100, authority 100. Sehingga bila kita total poinnya adalah 1000 poin. Salah satu contoh yang akan kita evaluasi adalah key accountability, yaitu ruang lingkup tanggung jawab pemegang jabatan. Contohnya seperti ini. Ruang lingkup tanggung jawab di level 1 yaitu terkait dengan membuat laporan, mendistribusikan, mengoperasikan, menyiapkan, mengirimkan, memproses, mencatat, mendata, membersihkan, melayani, mengolah. Maka kesemua ini akan masuk ke level 1. Level kedua adalah merencanakan, mengkoordinir, memeriksa, memproses pekerjaan dalam suatu unit kerja atau section yang melibatkan keahlian manajemen dasar dan administrasi pada aktivitas-aktivitas rutin. Level ketiga, merencanakan, mengorganisir, memimpin, membuat budget, menjalankan action plan, melibatkan kemampuan manajemen dalam menganalisis, membuat konsep, membuat action plan. Keempat, merencanakan, mengorganisir, memimpin dan mengarahkan, menganalisis, membuat konsep, membuat action plan, memutuskan kebijakan, dan serta memastikan strategi berjalan dengan lingkup suatu divisi. Di level 5, merencanakan, mengorganisir, memimpin, menganalisis konsep, memutuskan kebijakan strategi dalam lingkup beberapa divisi. Yang keenam, paling tertinggi adalah merencanakan, mengorganisir, memimpin, menganalisis, membuat konsep, dan memutuskan kebijakan, membuat strategi semua divisi dalam perusahaan. Kemudian kita padukan dengan kompleksitas aktivitas. Yang pertama, sederhana, menyangkut jangka pendek atau harian. Yang kedua, menyangkut perencanaan jangka semi menengah atau bulanan. Yang ketiga, menyangkut perencanaan jangka menengah perusahaan atau 6 bulanan. Yang keempat, menyangkut perencanaan jangka panjang perusahaan annually atau 5 tahunan. Kemudian penggabungan dari ruang lingkup tanggung jawab dan kompleksitas aktivitas, maka kita bisa memberikan penilaian terhadap posisi jabatan ini. Dari yang paling rendah adalah 20, 30, 50, 70, kemudian 30, 50, 70, 100, 50, 70, 100, 120, 70, 100, 120, 150. 100, 120, 150, 175, dan yang keenam adalah 120, 150, 175, dan yang paling tertinggi adalah 200. Bila kita sudah memberikan penilaian terhadap job posisi ini, maka Anda bisa melanjutkan komponen-komponen selanjutnya untuk nature of work, working relationship, dan seterusnya, yang dapat Anda sesuaikan dengan kebutuhan di organisasi Anda. Setelah kita evaluasi seluruh komponen ini, maka kita telah mendapatkan nilai atau value dari jabatan tersebut, sehingga dapat kita gradingkan antara jabatan satu dengan yang lainnya. Pola ini dapat Anda ikuti untuk kemudian ditentukan skala upah sesuai dengan nilai dan gradingnya. Maka bila kita lihat dari value by level dalam bagian ini, level 1 paling terendah adalah 100 dan yang paling tertinggi adalah level 7, yaitu 1000. Untuk level 1, yaitu level unit, berisikan salesman, marketing staff, administrasi, kasir, waiter, barista, treasury staff, finance staff, dan lain-lain. Kemudian level 2 dengan nilai 200, yaitu level section, berisikan level officer, marketing officer, finance officer, IT officer, dan lain-lain. Level 3 selanjutnya adalah level department, yaitu operation manager, accounting manager, human resource manager, IT manager, dan lain-lain. Kemudian level 4 adalah level division, yaitu yang berisikan IT GM, human resource GM, corporate affairs GM, finance and accounting GM, sales marketing GM, dan lain-lain. Kemudian level directorate, yaitu level 6 dan 7 yang berisikan director, human resource director, finance director, dan paling tertinggi adalah chief executive officer yang berisikan nilai tertinggi antara 900 hingga 1000. Maka dengan value level ini, Anda bisa melakukannya di organisasi Anda. Ternyata mudah, bukan?
Demikian dari saya, salam Quantum Leadership.